Shalom, perkenalkan nama saya Desi Sinitatori, mahasiswa Prodi PAK semester 5. Dalam video kali ini saya akan mengulas kembali atau membahas kembali mengenai materi-materi misiologi yang tentunya sesuai dengan pemahaman saya sendiri. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah misiologi. Baiklah, materi yang akan saya bahas atau saya ulas kembali di sini yaitu pertama mengenai pengertian misi atau misiologi, yang kedua 3 pekerjaan misi, dan yang ketiga dasar-dasar misi dalam Alkitab, yang keempat gereja sebagai misionaris, yang kelima unsur-unsur yang mempengaruhi dalam pelayanan misi, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor penghambat atau penghalang dalam pelayanan misi. Setelah kita masuk dalam poin pembahasan yang pertama, itu mengenai pengertian misi atau misiologi, dan dalam hal ini ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu mengenai pengertian misi atau misiologi, dan yang kedua tujuan misi, dan yang ketiga 3 hakikat misi. Pengertian misi atau misiologi, mision dalam hal ini merupakan suatu misi Allah yang dimana telah Allah mendatangkan kepada kita sebagai umat manusia, dan di dalamnya dapat kita wujudkan dalam melaksanakan pekerjaan Allah yang kekal. Sehingga dalam hal ini misiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pekabaran Injil dalam menjalankan tugas pelayanan misi sebagai seorang misionaris. Dan yang kedua tujuan misi. Allah memberikan misi kepada manusia di dalamnya agar kita sebagai umat manusia dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, di mana kita harus mempunyai saksi iman, kita harus menjadi saksi iman kepada sesama kita. Selanjutnya seorang misionaris ini mempunyai tujuan dalam melaksanakan misi, yaitu untuk memberitakan Injil kepada semua orang yang belum percaya sehingga mereka bertobat dan kembali kepada Yesus Kristus serta mengikuti Yesus. Dan yang ketiga itu mengenai 3 hakikat misi. Di sini 3 hakikat misi yang pertama menurut D.W. Ellis, yaitu yang pertama mengenai proklamasi. Nah, dalam hal ini lebih ke mengarah tentang proklamasi keselamatan, di mana Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dalam hal ini gereja atau orang yang percaya dipanggil untuk memproklamasikan Kristus kepada seluruh dunia. Dan yang kedua mengenai kesaksian. Dalam hal ini tentunya sebagai seorang misionaris itu dalamnya menceritakan tentang pengalaman pribadi tentang bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan hidupnya. Dalam hal ini gereja atau orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kesalehan dan kekudusan. Dari buah-buah pertobatan dan keselamatan ini menghasilkan kehidupan Kristen yang sehat dan benar sehingga dapat saksi bagi seluruh dunia. Yang ketiga itu mengenai pelayanan. Maksudnya di sini adalah lebih ke pelayanan diakonia, di mana dalam hal ini dapat diwujudkan dalam kasih yang tulus kepada sesama dan dalam bentuk pelayanan sosial yang misionaris. Dalam hal ini dapat dilakukan dalam seluruh dunia. 3 aspek ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, karena ini merupakan penyataan Kristus bagi dunia. Nah, yang ketiga 3 hakikat misi menurut C.H. Abineno, yaitu yang pertama pemberitaan firman. Maksudnya di sini adalah kita memberitakan firman kepada sesama kita dengan segenap hati, dan dalamnya apa yang menjadi makna atau isi firman sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Dan yang kedua itu persekutuan. Maksudnya di sini adalah persekutuan yang dilakukan atas dasar iman untuk bersekutu bersama Tuhan. Dalam hal ini tentunya persekutuan yang bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga itu pelayanan. Di sini pelayanan maksudnya yaitu sama halnya juga dikatakan tadi yang sebelumnya itu lebih ke pelayanan diakonia. Di sini
selanjutnya juga dalam melayani pekerjaan Tuhan, bahkan melayani sesama kita. Itu adalah merupakan suatu kesaksian firman untuk benar-benar melayani dengan segenap hati, seperti yang telah Tuhan firmankan dalam 1 Petrus 4 ayat 10, yaitu dimana layanilah seorang yang lain sesuai dengan kasih karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dalam materi yang kedua yaitu mengenai 3 pekerjaan misi. 3 pekerjaan misi atau 3 pekerjaan misiologi. Dalam hal ini kita perlu ketahui bersama bahwa pekerjaan misiologi ini dalamnya tidak bisa dipisahkan dari Tritunggal, yaitu Missio Dei, Missio Christi, Missio Holy Spirit. Nah, pada saat ini akan saya uraikan 3 pekerjaan misi atau misiologi ini sebagai berikut. Yang pertama mengenai Missio Dei. Dalam Missio Dei ini sebagaimana Allah turut bekerja dalam kehidupan umat ciptaannya, di mana dalam perjanjian lama Allah telah menciptakan segala sesuatu, terutama ciptaan yang paling mulanya kita ini umat manusia. Untuk itu dalam hal ini Allah memberikan misi kepada kita sebagai umat manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia. Di sana Allah memberikan tugas kepada kita untuk menjaga dan memelihara seluruh ciptaannya yang ada di bumi ini. Untuk itulah misi Allah yang dimandatkan kepada kita umat manusia. Dan yang kedua itu mengenai Missio Christi. Dalam hal ini kita lihat bersama ketika manusia jatuh ke dalam dosa dalam perjanjian lama dan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, di sana sudah dijelaskan mengenai kejatuhan manusia ini ke dalam dosa. Nah, tapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mengasihi kita dengan Allah mengutus Yesus Kristus untuk menebus segala dosa kita yang telah kita perbuat. Dan yang ketiga itu mengenai Missio Holy Spirit. Nah, dalam Missio Holy Spirit ini dapat kita lihat ketika Yesus Kristus mengutus Roh Kudus untuk ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalamnya menyangkut 3 pribadi Kristus, yaitu yang pertama Allah sebagai Allah di atas kita, di mana Allah sebagai pencipta, dan yang kedua Allah sebagai Allah di tengah-tengah kita, di mana Allah mengutus Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, dan yang ketiga Allah sebagai Allah di hadapan kita, yakni Allah memberikan atau mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Baiklah, kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu mengenai dasar misi dalam Alkitab. Dalam hal ini terdiri dari 2, yaitu dasar misi dalam perjanjian lama dan dasar misi dalam perjanjian baru. Dasar misi dalam perjanjian lama dalam hal ini tidak lepas dari kasih Allah, di mana di dalamnya menjangkau bangsa Israel, dan di dalamnya Allah sendiri terus ada bersama-sama dengan bangsa yang lain. Nah, dalam perjanjian lama di dalamnya Allah bertindak dalam keselamatan, sehingga program misi dalam perjanjian lama yaitu mengenai keselamatan dari Allah sendiri, dan di dalamnya Allah mengutus para nabi-nabinya untuk menyatakan hukum dan keselamatan dengan kasih Allah. Nah, dalam hal ini kitab Mazmur yang memuat prinsip atau program Allah mengenai program janji keselamatan di dalamnya ada pengutusan Injil dimulai dengan doa dalam Mazmur pasal yang ke-67. Allah adalah Allah yang seluruh bangsa dalam Mazmur pasal 2. Allah adalah Raja seluruh bumi dan bangsa-bangsa di dunia hanya berbakti kepada Tuhan dalam Mazmur pasal 2 yang ke-22. Nah, dalam hal ini terlihat jelas bahwa misi dalam perjanjian lama itu
dalam perjanjian lama itu kita lihat bersama dalam janji keselamatan Allah kepada umat-umatnya, dan di dalamnya panggilan mengenai pengutusan. Dalam janji keselamatan ini ialah pada nabi-nabi dalam perjanjian lama, di mana di dalamnya mereka itu sebagai mulut Allah sendiri dalam menyatakan kebenarannya mengenai keselamatan dari Allah sendiri. Dan yang kedua yaitu misi dalam perjanjian baru. Misi dalam perjanjian baru dalam hal ini terlihat jelas ketika para murid diutus oleh Yesus Kristus ke dunia dalam cara yang sama seperti Bapa telah mengutus seperti Bapa telah mengutusnya di mana untuk memberitakan dan mempertunjukkan akan kuasa pemerintahan Allah yang membebaskan dan menyembuhkan. Pengutusan dalam perjanjian baru disebut sebagai Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ke dalam dunia. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam kitab para rasul, Tuhan mengutus para muridnya untuk berkhotbah di sinagoge. Dalam kitab Matius 28 ayat 16 sampai 20, di sana juga jelas bahwa pemuritan meliputi pada suatu ketaatan kepada Allah serta pemerintah untuk memberitakan Injil. Selanjutnya juga kita lihat dalam Injil Lukas, di sana juga jelas bahwa misi merupakan suatu kesaksian. Nah, dalam hal ini karakter misi Yesus Kristus dalam perjanjian baru terlihat dengan jelas ketika Yesus Kristus sendiri ingin berkomunikasi dengan manusia melalui Roh Kudus, di mana Yesus Kristus menggerakkan murid-muridnya untuk mengkomunikasikan Injil atau amanat agung. Nah, jadi dalam hal ini karakter dari Yesus Kristus sendiri di dalamnya terletak pada amanat agung yang Yesus Kristus sendiri mandatkan kepada semua muridnya atau umat ciptaannya. Kita masuk dalam materi yang keempat mengenai gereja sebagai misionaris. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa misi ini merupakan karya Allah. Jadi dalam hal ini kita tahu bersama bahwa gereja itu ada karena ada misi. Nah, oleh karena itu tentu gereja di dalamnya mengambil bagian untuk menjalankan misi atau gerakan Allah. Nah, dalam hal ini gereja sebagai misionaris ini berarti gereja adalah gerakan yang paling utama dalam menyampaikan karya Allah dalam menjalankan akan misi dari Allah sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa gereja sendiri merupakan tempat persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan di dalamnya memanggil orang-orang yang hidup dalam dunia kegelapan menuju terang kasih Allah. Jadi dalam hal ini tahu bersama bahwa gereja sangat mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan misi, sehingga di dalamnya peran gereja dalam misi adalah gereja merupakan suatu gerakan karya Allah, di mana dalam hal ini gereja harus menumbuhkan akan kasih Allah kepada setiap orang. Nah, adapun tujuan dari gereja sebagai misionaris ini yaitu untuk memberitakan Injil supaya orang-orang yang belum percaya bertobat dan mengikuti Yesus Kristus. Dalam materi yang kelima yaitu mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi pelayanan misi. Tentunya dalam kita melakukan atau menjalankan pelayanan misi, tentu di dalamnya kita tidak lepas dari cobaan serta rintangan yang harus kita hadapi. Itu semua merupakan satu hal yang sangat mempengaruhi kita dalam melaksanakan pelayanan misi ini. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa hal tersebut tentu sering kita jumpai dalam kita menjalankan tugas akan pelayanan misi kita. Adapun hal-hal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pelayanan misi ini, yang pertama yaitu ekonomi, kedua politik, ketiga sosial, keempat pendidikan, yang kelima keamanan, dan yang keenam yaitu kebudayaan. Nah, pada saat ini akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama, pengaruh ekonomi dalam pelayanan misi.
Nah, dalam hal ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh dari aspek ekonomi dalam pelayanan misi ini sering kita jumpai, di mana banyak orang yang tentu ingin menjadi seorang pelayan banyak orang yang ingin menjadi seorang pelayan atau seorang misionaris, tetapi karena mungkin ada faktor ekonomi yang sangat kurang, maka di dalamnya sangat membuat patah semangat mengenai keinginannya menjadi seorang misionaris ini atau menjadi seorang pelayanan misi ini. Yang kedua yaitu pengaruh politik dalam pelayanan misi. Pengaruh politik dalam pelayanan misi di dalamnya sepertinya bisa kita lihat ada hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan yang dalam gereja yang mungkin terlibat dalam dunia politik, dan dalamnya juga misalnya terjadi perpecahan dalam gereja, seperti terjadinya perbedaan yang ada sehingga mengakibatkan perpecahan dalam persekutuan, sehingga hal ini menjadi tantangan yang sangat dihadapi oleh gereja sendiri sebagai misionaris. Dan yang ketiga, pengaruh sosial dalam pelayanan misi. Nah, dalam hal ini tentunya terjadi di sini itu misalnya ada seorang yang menjadi pelayanan misi ini, ketika dalam menjalankan tugas pelayanannya, di dalamnya dia hanya melihat status sosial dari orang lain. Misalnya dia hanya mau melayani seorang yang mempunyai ekonomi yang banyak ketimbang melayani orang yang mempunyai ekonomi yang rendah. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat dalam gereja kita masing-masing, ketika ada gereja lain yang memerlukan bantuan kepada gereja kita, tapi dalamnya gereja kita tidak mau memberi bentuk pelayanan sosial kepada gereja yang lain yang membutuhkan. Yang berikutnya itu pengaruh pendidikan terhadap pelayanan misi. Bidang pendidikan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengajaran Injil sejak dini, di mana berdirinya sekolah Kristen adalah suatu tempat pendidikan kita dalam menempuh pendidikan Kristen. Tapi dalam hal ini ada kalanya banyak orang yang kurang memahami dunia pendidikan itu seperti apa, sehingga di dalamnya mereka seenaknya saja dalam melakukan hal-hal yang tidak baik. Di dalamnya mungkin saja ketika mereka menjalankan misi, dalamnya mereka lebih ke membenarkan, bahkan menggurui setiap orang karena mereka pikir pengetahuan mereka itu lebih luas di atas pengetahuan dari orang-orang lain. Yang selanjutnya itu pengaruh keamanan terhadap pelayanan misi. Nah, dalam hal ini misalnya ketika seorang menjalankan misi, tentu seorang ditemui itu keadaan yang kurang nyaman dan kurang kondusif dalam menyampaikan pemberitaan Injil, dan dalamnya juga misalnya masyarakat yang ada di daerah kita melakukan pelayanan, dalamnya mereka mempunyai karakter yang sangat kejam dan lain sebagainya, sehingga hal ini tentu sangat menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh seorang dalam menjalankan misi. Dan yang terakhir itu mengenai pengaruh kebudayaan terhadap pelayanan misi. Bidang kebudayaan juga sangat mempengaruhi dalam pelayanan misi. Dalam hal ini misalnya seorang yang menjalankan misi yang ditempatkan di daerah yang mungkin saja masyarakatnya mempunyai kebiasaan yang tidak baik, atau dapat dikatakan mereka mempunyai kebiasaan untuk melakukan hal-hal gaib atau hal-hal dunia kegelapan seperti itu, pasti tentu kita sebagai seorang yang menjalankan misi tersebut pasti sangat merasa takut juga, sehingga dalamnya hal seperti ini juga sangat menjadi tantangan yang sangat kita hadapi. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam materi yang ke-6 yang terakhir ini, yaitu mengenai faktor penghambat atau penghalang dalam pelayanan misi. Nah, dalam hal ini ada dua juga, yaitu tadi dari faktor penghalang dari dalam dan faktor penghalang dari luar.
Nah, dalam faktor penghalang dari dalam ini, dalam hal ini suatu hal yang berasal dari dalam gereja itu sendiri, dimana misalnya para pemimpin gereja atau warga gereja sendiri kurang dalam memahami memahami akan pelayanan misi. Dalam hal ini gereja lebih ke mementingkan pelayanan mereka ketimbang dalam menyatukan perpecahan yang ada dalam gereja tersebut. Yang menjadi penghalangnya tentu pemimpin dari gereja atau warga gereja di dalamnya tidak memahami dan tidak mengajar betapa pentingnya mengenai pelayanan misi ini, dimana misalnya ketika berkhotbah di dalamnya itu tidak sesuai dengan keadaan yang ada, dan bahkan di dalamnya program-program yang ada dalamnya tidak sesuai dengan amanat agung. Yang kedua itu mengenai faktor penghalang atau penghambat dari luar, yaitu seperti kita ketahui bersama juga yang sudah dijelaskan tadi, yaitu mengenai 6 unsur yang mempengaruhi dalam pelayanan misi. Hal selanjutnya juga yang menjadi penghalang dari luar ini, yaitu tentu hal-hal yang berasal dari luar yang akan kita hadapi dalam kita melakukan pelayanan misi, seperti yang sudah disinggung tadi, yaitu mengenai ekonomi, politik, sosial, pendidikan, keamanan, serta kebudayaan yang ada. Oke, sekian dari video dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.